Oke, jadi sekarang kita bakal bahas UAS yang tahun 2019. Ya. Di sini ada 5 soal. Yang nomor 5-nya nanti bakal kita bahas nomor yang bagian B-nya aja. Karena yang bagian A-nya itu terkait relativitas khusus, jadi kita skip. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu. Nah, ini tentang induksi elektromagnet. Jadi di sini kita punya batang yang sangat panjang gitu ya, batang konduktor yang menempel di bidang X, Y. Nah, terus dia membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi batang itu yang ini, yang sangat panjang. Jadi panjangnya itu di atas tangga gitu lah ya. Kita nggak tahu panjangnya berapa, yang jelas sangat panjang. Nah, terus si batang konduktornya ini dia bergerak, kakinya itu ditarik. Sehingga dia bergerak di sepanjang sumbu X, bergeser ke kanan kayak gitu. Bergeser ke kanan terus menerus dengan kecepatan konstan V. Oke. Pada saat T sama dengan 0, si kaki dari batangnya ini menyentuh sumbu X pada posisi X sama dengan L0. Jadi dari titik X sama dengan 0 sampai ujung kanan sini, itu jaraknya adalah L0 gitu ya, panjang lintasan. Nah, terus sistem batang ini itu ditembus sama medan magnet seragam yang arahnya keluar bidang dan besarnya adalah B0 gitu ya. Hitung flux medan magnet pada saat T sama dengan 0. Nah, untuk mencari flux medan magnet pada saat T sama dengan 0, kita cukup gunakan persamaan integral dari B dot ds, gitu ya. Sorry, bukan B dot ds, B dot da. Integral dari B dot da. Nah, di sini, di soalnya itu kan dikasih tahu kalau misalkan medan magnetnya itu seragam semua. Jadi dia nggak bergantung fungsi X atau fungsi Y. B-nya seragam semua di seluruh bidang. Dengan besarnya itu konstannya, besarnya adalah konstan, yaitu besarnya sama dengan B0. Artinya, karena dia besarnya konstan dan seragam untuk semua bidang, nggak bergantung posisi X ataupun Y, integral B dot dA-nya ini bisa kita tuliskan sebagai perkalian medan magnet dikalikan dengan luas A. Yang mana luas A ini adalah luas dari loop yang dibentuk oleh si batangnya tadi. Berarti luas dari segitiga yang ada di sini. Nah, ini dia membentuk suatu lintasan tertutup batang berbentuk segitiga siku-siku. Oke, jadi sama aja flux magnetnya itu bisa kita cari dari besar medan magnetnya dikalikan dengan luas dari segitiga tadi. Nah, pada saat T sama dengan 0, alas dari segitiganya itu sama aja kayak panjang dari X sama dengan 0 sampai ke ujung kanan segitiganya ini. Berarti alasnya, atau kita kasih nama X gitu ya, itu adalah L0. Lalu tinggi dari segitiganya itu bisa kita cari pakai perbandingan trigonometri aja. Kan di sini kita alasnya tahu, besarnya adalah L0, sudut kemiringannya itu adalah 30 derajat, terus kita misalin tinggi dari segitiganya itu adalah Y. Gitu ya. Maka kita dari sini bisa dapat tangan dari 30 derajat, gitu ya, itu adalah depan per samping kan ya, berarti Y per L. Dari sini kita dapat Y-nya atau tinggi dari segitiganya itu adalah sama dengan L dikali tangan 30. L dikali tangan 30. Yang mana tangan 30 itu kan adalah nilainya setengah, bukan setengah, sorry, sepertiga akar 3. Jadi Y-nya atau tinggi dari segitiganya itu bisa kita tulis sebagai L per 3, bukan L, sorry, L0. L0 per 3 akar 3. Kayak gitu. Nah, ini tingginya. Berarti luas dari segitiganya pada saat T sama dengan 0, itu bisa kita cari dari setengah alas dikali tinggi aja. Berarti setengah dikali X dikali dengan L0 per 3 akar 3. Yang mana X-nya adalah L0 juga. Berarti ini setengah L0 dikali L0 per 3 akar 3. Atau jadinya L0 kuadrat per 6 akar 3. Nah, ini adalah luas dari loop segitiganya pada saat T sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa dapat flux magnetnya itu adalah B0 dikali dengan ini. L0 kuadrat per 6 akar 3.
Nah, ini adalah flux magnetnya. Tapi ingat, ini adalah flux magnet ketika T sama dengan 0. Jadi ini cuma berlaku pada saat T sama dengan 0 aja. Ketika detik ke 0. Ketika nanti waktunya bertambah jadi 0,1 detik, 0,2 detik, dan seterusnya. Sampai misalkan 1 juta detik gitu ya. Fluxnya udah nggak begini lagi bentuknya. Kenapa? Karena nanti luas dari segitiganya ini bakal berubah akibat si batang itu bergeser ke kanan. Kayak gitu ya. Oke, nah itu soal yang A. Nah, terus untuk soal yang B, tuliskan posisi titik sentuh batang konduktor dengan sumbu X pada saat T sembarang. Berarti kita suruh nyari nih sekarang titik sentuh batangnya ini, si kaki dari batangnya ini yang menyentuh sumbu X, itu fungsi posisi terhadap waktunya gimana? Kayak gitu. Nah, di sini ide kuncinya itu adalah si batang itu kan bergeser di sumbu X positif dengan kecepatan konstan. Dengan kecepatan konstan gitu ya. Konstan. Nah, masih ingat di semester 1 tentang kinematika? Ketika benda bergerak dengan kecepatan konstan, ya, maka jenis geraknya kan adalah gerak lurus beraturan. Jadi posisi titik sentuh kaki dari batang tadi itu bisa kita modelkan sebagai posisi partikel yang bergerak lurus beraturan di sepanjang sumbu X saja. Kayak gitu. Jadi posisi kaki batangnya itu adalah X gitu ya. Sama dengan posisi awalnya L0 gitu. X sama dengan L0 ditambah kecepatan batangnya dikalikan dengan waktu. Kayak gini. Nah, ini adalah persamaan posisi untuk gerak lurus beraturan. Kayak gitu. Jadi kita anggap si kaki batang itu sebagai partikel aja yang bergerak lurus secara beraturan. Sehingga posisinya memenuhi persamaan ini. Kayak gitu ya. Nah, itu jawaban yang B. Nah, terus untuk yang C-nya, hitunglah besar gegel induksi yang terjadi pada saat T sembarang. Nah, di sini ketika si kaki dari batangnya itu bergeser, ya, ketika kaki dari batangnya itu bergeser, kan awalnya ketika T sama dengan 0 dia adanya di sini nih. Lalu ketika waktunya pertama misalkan T sama dengan sekian gitu ya. Nanti pasti kakinya tuh bakal bergeser misalnya pindah jadi ke sini. Agak geser ke kanan sedikit. Kalau dia geser ke kanan sedikit kayak gitu, otomatis kan nanti pasti harusnya si batangnya itu ketinggiannya juga berubah kan ya. Jadi kayak agak turun jatuh sedikit kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dia geser tambah jauh, ini jatuhnya juga tambah datar lagi. Kayak gitu. Dan seterusnya. Artinya nanti sudut yang dibentuk oleh si batang ini terhadap sumbu X juga berubah-ubah terhadap waktu. Kayak gitu. Tapi hati-hati. Di sini di soal dikasih tahu bahwa si batangnya itu dia panjangnya itu sangat panjang gitu. Bisa kita anggap panjangnya itu tak beringkat. Gitu ya. Di sini ada kata batang konduktor yang amat panjang. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika dia bergeser, ketika si batangnya bergeser, si kakinya ini bergeser ke sini, seolah-olah posisi di sumbu Y-nya itu tetap sama, tetap di sini. Gitu. Menyentuh di sumbu Y-nya tetap sama. Jadi sudut sudut 30 derajatnya ini nggak pernah berubah. Gitu. Karena pas kita tarik kakinya, atasnya nggak berubah. Jadi perubahan kakinya itu kecil banget gitu loh dibandingkan sama perubahan panjang batang. Kebalik. Perubahan dari posisi kakinya ini sangat kecil banget kalau dibandingkan sama seluruh panjang total batangnya gitu. Ibarat kayak bandul yang berosilasi kan di semester 1 kita udah belajar tentang osilasi harmonik sederhana ya. Kalau dia bandulnya bergetar harmonik sederhana syaratnya adalah sudut simpangannya tuh kecil. Kayak gini. Nah, kalau sudut simpangan kecil itu kayak seolah-olah nggak kelihatan kalau dia sudutnya tuh berubah. Kayak gitu. Ketika si bandulnya itu gerak kanan kiri kanan kiri. Gitu ya. Jadi posisi di sumbunya tuh tetap sama dianggapnya. Jadi dia gesernya cuma kanan kiri kanan kiri. Beda sama kalau misalkan sudut simpangannya gede. Kan ketika dia geser kanan kiri dia juga naik turun atas bawah jadi lintasannya melengkung. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi karena batang konduktor yang amat panjang, gitu ya,
bisa kita asumsikan bahwa sudut yang dibentuknya ini selalu konstan. Jadi konduktor sangat panjang. Sangat panjang. Maka bisa kita asumsikan sudut tetanya itu konstan, gitu ya. Nilainya nggak berubah. Yaitu tetap nilai sudutnya adalah 30 derajat. Nah, karena sudut tetanya tetap sama dengan 30 derajat, meskipun sumbu X-nya itu berubah mengikuti persamaan GLB ini, maka sumbu Y-nya itu tetap bisa kita tuliskan sebagai X dikalikan dengan tangan 30. Kayak gitu. Jadi nanti Y-nya itu tetap bisa kita tuliskan sebagai 1/3 akar 3 dikali X. Tapi X-nya sekarang kita pakai X yang GLB ini, yang dia udah bergeser. Berarti dikali L0 ditambah V kali T. Kayak gitu. Oke. Nah, ini Y-nya. Nah, jadi sekarang luas dari segitiganya itu adalah setengah dikali alas kali tinggi, gitu kan ya. Berarti setengah dikali alasnya itu adalah L0 ditambah V kali T, ditambah tingginya sekarang yang ini. 1/3 akar 3 dikali L0 tambah V kali T. Kayak gitu. Oke. Jadi nanti luas segitiganya untuk waktu T sembarang gitu, itu 1/6 akar 3 dikali L0 tambah V kali T kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah luas dari segitiganya pada waktu T sembarang. Oke. Nah, untuk itu nanti kita bakal dapat flux magnetnya pada waktu T sembarang, yaitu tinggal eh, besar dari medan magnetnya dikalikan dengan luas segitiganya pada waktu sembarang tadi. Yaitu B0 dikali ini. Dikali yang udah kita dapat sebelumnya, yaitu 1/6 akar 3 dikali L0 plus V kali T kuadrat. Berarti nanti flux magnetnya yang bisa kita tuliskan sebagai fungsi waktu itu adalah B0/6 akar 3 L0 ditambah VT kuadrat. Nah, ini flux magnetnya sebagai fungsi waktu. Jadi nanti untuk tiap T yang berbeda, dia nilai fluxnya itu bakal berubah-berubah. Kayak gitu. Nah, kan di poin yang C tadi yang ditanya adalah Gauge induksi. Kalau kita udah bisa ngerumuskan fluxnya sebagai fungsi waktu kayak gini, maka kita bisa hitung Gauge induksinya pakai hukum Faraday. Yaitu Gauge induksi, dia nilainya sama dengan minus perubahan flux magnet terhadap waktu. Kayak gini. Nanti kita bakal dapat minus D per dt dari B0/6 akar 3 L0 ditambah VT kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kita turunkan aja. Berarti turunannya adalah yang B0/6 akar 3 ini kan konstan ya. Dia bisa keluar dari turunan. B0/6 akar 3. Terus yang kita turunkan yang ini aja. Yang ada variabel T-nya deh. Berarti jadinya 2 L0 plus VT pangkat 1 gitu ya. Dikali V. Kayak gitu ya. Ini turunannya. Oke, kalau kita sederhanain, maka Gauge induksinya nanti adalah minus B0 dikali V per 3 akar 3 dikali L0 tambah V dikali T. Kayak gini. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa Gauge induksinya pun itu masih merupakan fungsi dari waktu. Jadi nilainya tuh masih tetap berubah-berubah terhadap waktu Gauge induksinya. Nah, konstan gitu ya nilainya. Oke. Nah, itu untuk soal yang C. Nah, terus yang D. Pada jalur yang sejajar sumbu X, kemanakah arah arus induksinya itu terjadi? Nah, gitu. Nah, ini kita harus hati-hati. Untuk menentukan arah arus induksi, gitu ya, itu kita perlu tahu hukum Lenz, gitu ya. Hukum Lenz itu menyatakan bahwa, aku tulis dulu, hukum Lenz. Hukum Lenz. Hukum Lenz itu menyatakan bahwa kalau misalkan Gauge induksi dia nilainya positif, gitu ya, maka dia arah arus induksinya itu mengikuti kaidah tangan kanan.
mengikuti aturan tangan kanan. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan gegel induksinya dia nilainya negatif, maka arus induksinya itu melawan melawan aturan tangan kanan. Kayak gitu ya. Nah, maksudnya melawan atau mengikuti aturan tangan kanan tuh kayak gimana? Kita lihat sekarang di segitiganya yang kita punya. Di sini kan segitiganya itu dikasih tahu bahwa eh, dia memiliki medan magnet yang arahnya itu keluar bidang. Jadi kalau kita punya, ini aku open kamera gitu ya, biar gampang menyontohinnya. Kita sekarang menggunakan aturan tangan kanan dulu. Kalau pakai aturan tangan kanan, berarti jari jempol itu yang dijadi. Kalau misalkan untuk loop ya, untuk kawat yang berbentuk loop, jadi membentuk lintasan tertutup gitu. Jari jempol itu yang kita jadikan sebagai medan magnet. Terus 4 jari yang berputar ini, itu yang kita jadikan sebagai arah arus listriknya nanti dia muternya kemana. Kayak gitu. Nah sekarang, kita lihat di soal bahwa medan magnetnya itu arahnya keluar bidang. Jadi kalau misalkan kita punya layar laptop atau layar tablet kayak aku gitu ya, maka kita arahkan jari jempol itu keluar bidang. Kalau ini layarnya berarti yang keluar bidang itu adalah kayak gini. Ya. Keluar dari bidang layar tabletnya gitu. Nah, ini tablet. Kalau masuk bidang berarti jempol aku arahin ke tabletnya. Kalau keluar bidang berarti jempolnya arahin keluar tablet. Kayak gitu. Kayak gini. Nah terus lihat nih 4 jari kita muternya kemana. Kalau dari tablet ini, kalau jempolnya keluar bidang berarti kan 4 jarinya muternya kayak gini. Nah kalau kita lihat di gambar segitiganya, maka 4 jari kita itu seolah-olah muter arahnya itu adalah berlawanan sama arah jarum jam kan ya. Jadi kalau kita lihat, coba kalian lihat jarinya kayak gini, maka arah jari kita itu mengikuti berlawanan jarum jam. Jadi kayak naik, nanjakin segitiganya kayak gini, set. Terus habis itu turun ke bawah, kayak gini, terus belok ke kanan. Ya. Nah ini itu panah merah yang aku buat itu adalah arah dari putaran tangan aku kalau mengikuti kaidah tangan kanan. Kayak gitu ya. Oke, nah sekarang setelah kita tentukan arah arusnya menggunakan kaidah tangan kanan, kita cek gegel induksinya apakah dia positif atau negatif. Nah, tadi setelah kita hitung di soal yang C, ternyata gegel induksinya itu dia nilainya negatif. Di sini ada tanda negatifnya. Dan akan selalu negatif. Kenapa? Karena T ini, waktu, itu kan dia lebih besar dari 0. T kan cuma bisa 0 detik, 0,1 detik, 0,2 detik, dan seterusnya. Positif dia nilainya. Jadi ketika T-nya bertambah terus, ya nilai GG-nya tetap bakal negatif, tambah negatif. Nah, jadi di sini kita punya kesimpulan, karena gegel induksinya nilainya negatif, maka arah arus induksinya itu harus melawan aturan tangan kanan. Nah, tadi menggunakan aturan tangan kanan, kita tentukan bahwa gegel induksinya itu, arah arusnya itu adalah berlawanan jarum jam. Tapi karena gegel induksinya negatif, maka kita balik arahnya. Jadi arah arus induksi yang benar itu adalah searah jarum jam. Kayak gini. Arah arus induksi yang benar, aku gambar ulang. Nah ini, searah sama jarum jam. Kayak gitu ya. Jadi kita tentukan dulu pakai aturan tangan kanan. Habis itu kita lihat gegel induksinya. Kalau positif, oh berarti ya udah ngikutin aja. Apa berlawanan jarum jam. Tapi karena tadi negatif, maka kita balik lagi. Berarti jadi harusnya berlawanan jarum jam, tapi jadi searah jarum jam. Karena gegel induksinya negatif. Kayak gitu. Nah, tapi hati-hati. Di soalnya kan dimintanya adalah arus yang sejajar sama sumbu X. Berarti ketika kita lihat arusnya yang ngalir di bawah sini aja. Gitu. Yang ngalir di bawah sini dia arahnya kemana nih panahnya? Ke kiri kan ya, dari kanan ke kiri. Gitu. Berarti jawaban akhirnya itu adalah kita ikutin aja panahnya. Karena dia ngarahnya ke kiri, maka arah arus induksinya itu kita tulisnya jawabannya adalah ke sumbu X negatif. Kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah cara untuk menentukan arah arus induksi. Gunakan aturan tangan kanan, cek GGL-nya,
terus gambar aja. Paling gampang digambar sih, biar nggak keliru. Oke, itu kurang lebih nomor 1. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Oke, nah jadi nomor 2 ini dia tentang rangkaian arus AC gitu ya. Nah di sini kita punya sebuah generator arus bolak-balik yang tegangannya itu adalah 40 sin 500 dikali T gitu ya. Tegangan arus AC-nya itu adalah 40 ini adalah amplitudonya, jadi itu tegangan maksimumnya. Dikali sin 500 dikali T. Kayak gitu. Nah, terus si tegangan ini dia dirangkai seri dengan tiga buah komponen, yaitu induktor sebesar 250 mH, resistor yang besarnya 100 ohm, dan kapasitor yang besarnya nggak diketahui gitu ya. Nah, nanti yang bakal kita cari tuh kayaknya. Nah, terus di sini dikasih tahu bahwa ada arus total yang mengalir pada rangkaian, yang mana arus total ini nilainya sebagai fungsi waktu itu memenuhi 0,2 akar 2 sin 500 T dikurangin pi per 4 ampere. Gitu ya. Pertanyaannya, hitung daya rata-rata yang terdisipasi pada rangkaian. Oke, nah jadi pada suatu rangkaian AC, daya rata-ratanya itu bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Daya rata-rata P average gitu ya aku tulisnya. Bisa dihitung menggunakan tegangan RMS dikalikan dengan arus RMS dikalikan dengan faktor daya, yaitu hambatan R dibagi dengan impedansi totalnya Z. Kayak gitu ya. Nah, tegangan RMS sama arus RMS itu apa? Tegangan RMS itu pada dasarnya adalah kayak root mean square, nilai rata-rata dari tegangan yang ada di arus AC itu, sehingga dia berperilaku seolah-olah kayak arus DC. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, tegangan arus AC itu kan seperti yang kita tahu dia pasti nilainya bolak-balik terhadap waktu kan. Naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Nah, kadang alat elektronik itu kalau kalau kita ukur gitu ya pakai voltmeter atau apa, yang pas dicolokin dia kebacanya nilainya konstan kan. Nah, nilai konstan yang kebaca di alat ukur itu adalah nilai RMS dari tegangan yang naik turun ini. Jadi seolah-olah tuh nilai yang naik turun itu bakal ada suatu nilai rata-rata yang selalu konstan. Nah, itulah nilai RMS itu. Yang mewakili nilai tegangan yang naik turun ini. Setelah dia dikuadratkan terus dia dirata-ratakan kayak gitu. Nah, itu adalah tegangan RMS. Nah, apa hubungannya tegangan RMS sama tegangan yang diketahui di soal? Nah, tegangan RMS sebenarnya bisa kita cari dengan mudah, yaitu nilai tinggal tegangan maksimumnya dari si sumber tegangannya dibagi sama akar 2 aja. Kayak gitu. Nah, di sini kan tegangan maksimum 40 volt. Berarti tegangan RMS-nya itu adalah 40 dibagi akar 2 volt. Kayak gitu. Nah, itu gitu juga sama arus RMS. Arus RMS itu bisa kita cari pakai arus maksimum dibagi sama akar 2. Kayak gitu ya. Nah, di sini di soal kan kita dikasih fungsi arusnya adalah ini. Berarti arus maksimumnya adalah yang ini, koefisien yang depannya 0,2 akar 2 ampere. Berarti ini 0,2 akar 2 dibagi 2. Dibagi akar 2, sorry. Atau sama dengan 0,2 ampere. Nah, ini arus RMS-nya. Kayak gitu ya. Nah, di sini, tapi yang jadi masalah kan kita impedansinya itu masih belum tahu berapa ya. Nah, jangan khawatir. Karena kalau kita menggunakan hukum Ohm, ada hubungan antara arus maksimum yang mengalir pada rangkaian RLC seri dengan tegangan maksimumnya. Hubungannya apa? Tegangan maksimum dibagi sama impedansi itu nilainya sama dengan arus maksimum. Gitu. Jadinya gimana? Jadinya kalau kita substitusi ini ke dalam persamaan ini, nanti kita bisa sederhanakan persamaan itu jadi kayak gini. VRMS dibagi Z itu sama aja kayak arus RMS juga. Ya. Arus RMS.
Nah, arus RMS dikali sama arus RMS lagi, itu kan jadinya arus RMS kuadrat ya. Jadi ya IRMS kuadrat dikalikan dengan R aja. Kayak gitu. Nah, di sini kan IRMS-nya kita udah punya 0,2. R-nya juga udah diketahui di soal. Jadi nanti kita bisa dapat besar dari daya rata-ratanya, yaitu 0,2 kuadrat dikali sama R. R-nya itu di soal berapa? 100 ohm ya? 0,2 kuadrat dikali 100. Berarti ini jadi 0,2 kuadrat itu berarti 0,04 ya. 0,04 kali 100 berarti jadinya 4 watt. Nah, ini adalah daya rata-rata yang mengalir pada rangkaian RLC tadi. Kayak gitu. Nah, terus buat yang B-nya, berapakah nilai kapasitansi pada rangkaian? Nah, buat nyari kapasitansinya gimana? Buat nyari kapasitansinya itu kita bisa pakai persamaan arus yang dikasih. Gitu ya. Di sini kalau kita lihat persamaan arus sama persamaan tegangannya itu kan sama-sama ditulis dalam sinus fungsi sinus ya, sinus 500T. Cuma bedanya di arusnya ini ada minus pi per 4. Nah, minus pi per 4 ini apa? Minus pi per 4 ini adalah beda fasa antara tegangan sama arus. Kayak gitu. Jadi kita bisa tulis beda fasa antara tegangan sama arus adalah minus pi per 4. Kayak gitu ya. Nah, beda fasa antara tegangan sama arus itu bisa kita gunakan untuk mencari nilai apa sih namanya? Bisa kita gunakan untuk mencari nilai beda fasa antara arus dengan tegangan. Oke. Beda fasa antara arus dengan tegangan ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai kapasitansi C-nya. Dengan cara dari mana? Tangan dari beda fasa itu sama dengan XL dikurangin XC dibagi R. Kayak gitu ya. Oke. XL dikurangin XC dibagi R. Nah, dari sini tinggal kita masukin aja. Nah, ini beda fasanya kita mutlakin dulu aja. Jadi kita ambil nilai positifnya aja. Nah, berarti tangan dari beda fasanya itu pi per 4 sama dengan XL dikurangin XC dibagi R. Kayak gitu ya. Pi per 4 itu kalau kita jadikan dalam derajat gitu, itu sama dengan 45 derajat kan ya. Berarti ini sama aja kayak XL min XC per R itu sama dengan tangan 45. Nah, tangan 45 itu sama dengan 1 kan ya. Berarti kalau kita masukin, ini kita bakal dapat XL min XC per R sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa dapat nih XC-nya. Yaitu XL min XC sama dengan R. Kayak gitu. Berarti XC itu sama dengan XL dikurangin R. Yang mana XL itu adalah yang kita sebut dengan namanya reaktansi induktif. Dan dia didefinisikan sebagai nilai omega dikalikan dengan induktansinya L. Sementara XC itu adalah variabel yang disebut namanya reaktansi kapasitif. Dan dia didefinisikan sebagai 1 per omega dikali C. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini omeganya di soal itu kan adalah ini ya. Omeganya kalau dari soal ini adalah 500 ohm. 500 radian per second. Yang nempel sama T-nya itu adalah omega. Berarti dari sini kita dapat 500 dikali L. L-nya itu 250 mili-Henry. Berarti kalau dikali minus 1000, dibagi 1000 jadi 0,25 ya. 500 dikali 0,25 atau sama aja kayak 500 dibagi 4. Kayak gitu. 500 dibagi 4 jadinya 100 bagi 4 kan 25. 25 kali 5, 125 ya. 125, oh sorry. Ini omega dikali L. Ini jadinya 125 ohm. Ini XL. Oke. Nah, kan dapat nih XL-nya 125.
Berarti XC itu sama dengan 125 ohm dikurangin sama R-nya tadi kan nilainya adalah 100 ohm ya. Kayak gitu. Berarti dapat XC-nya itu adalah sama dengan 25 ohm. Nah, kita masukin sekarang ke persamaan XC sama dengan 1/omega C. Berarti dapat nanti 1/500 dikali C sama dengan 25. Berarti nanti dapat C-nya itu adalah 1/500 dikali 25. Kayak gitu. 1/500 dikali 25 ya itu sekitar 8 kali 10 pangkat min 5 lah ya. Farad. Nah, bisa kita tuliskan dalam mikrofarad. Kalau dalam mikrofarad berarti 80 mikrofarad. Kayak gitu. Nah, ini adalah nilai dari kapasitansi C-nya. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Nah, sekarang kita yang ke nomor C-nya. Gunakan diagram fasor. Yang C-nya itu gunakanlah diagram fasor untuk mencari tegangan antara titik A dan titik C. Nah, di sini diminta hasil perhitungan cukup disajikan dalam bentuk akar. Berarti nggak usah kita apa? Nggak usah kita jadikan desimal gitu nggak apa-apa. Nah, di sini antara titik A sama titik A itu mana di sini? Titik C itu di mana di sini? Berarti antara titik A sama titik C, arusnya itu nanti bakal melewati dua komponen, yaitu induktor dan juga resistor. Kayak gitu ya. Nah, karena dia melewati induktor, kita harus paham sifat induktor sama resistor itu gimana. Kalau aku gambar ulang rangkaian antara titik A sama titik C, dia kurang lebih kayak gini. Ini induktor, ini titik A, ini titik B, terus ini resistor. Nah, ini titik C. Kayak gitu. Nah, antara titik A sama titik C, sorry, nggak boleh dihapus ya, harus C. Nah, kayak gini. Oke. Nah, antara titik A sama titik C, dia kan melewati induktor sama resistor. Nah, sifat dari resistor itu adalah dia antara tegangan dan arus, itu beda fasanya itu sama dengan nol. Jadi, eh, nggak ada beda fasa antara tegangan dan arus. Ketika tegangannya maksimum, arusnya juga bakal maksimum. Itu maknanya beda fasa. Ketika tegangannya nol, arusnya juga nol. Ketika tegangannya negatif, arusnya juga bakal negatif. Nah, sementara kalau induktor, dia tegangan dan arusnya itu memiliki beda fasa. Beda fasanya sebesar apa? Beda fasanya itu adalah sebesar pi per 2. Ya. Jadi tegangannya itu dia mendahului arus sebesar 90 derajat atau sebesar pi per 2 radian. Kayak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika tegangan udah maksimum, arusnya itu masih nol. Gitu ya. Jadi tegangan itu jalannya lebih cepat. Terus ketika tegangannya udah turun ke nol, arusnya itu baru naik ke tingkat maksimum. Kalau digambar kayak gini. Ketika tegangannya udah maksimum, arusnya masih nol, masih di sini. Ketika tegangannya udah turun ke nol, arusnya baru naik. Kayak gini. Nah, ketika tegangannya udah bergerak sampai ke negatif, arusnya itu baru turun ke nol. Ketika tegangannya udah naik lagi ke nol, arusnya itu baru turun ke negatif. Terus ketika tegangannya udah naik lagi sampai ke puncak, sampai ke positif, sampai ke maksimum lagi gitu ya, ke positif lagi, arusnya itu baru naik ke nol. Kayak gitu. Ya, yang warna biru itu arus, yang warna putih itu tegangan. Kayak gitu. Nah, gunanya kita tahu beda fasa ini apa? Gunanya adalah untuk menggambar diagram fasornya. Gitu. Nah, cara menggambar diagram fasor paling gampang itu adalah kita bikin sumbu X, Y. Terus untuk semua komponen yang beda fasanya itu sama dengan nol, kita sejajarin aja sama sumbu X. Kayak gini. Nah, ini adalah yang sejajar sama sumbu X itu adalah fasor untuk
tegangan pada R, tegangan pada resistor. Nah, sementara komponen lain yang membentuk, yang punya sudut fasa gitu ya, yang fasanya nggak nol, itu kita anggap aja sebagai suatu vektor yang membentuk sudut terhadap si vektor VR ini. Kayak gitu. Nah, di sini kan si induktor dia memiliki beda fase sebesar 90 derajat. Berarti kita gambar aja sebagai vektor yang 90 derajat terhadap VR ini. Tapi 90 derajat positif, berarti ke atas. Kayak gitu. Nah, ini VL. Kenapa ke atas arahnya? Karena sudut yang positif itu kan dari referensinya, kita muternya adalah berlawanan jarum jam. Kayak gitu. Itu sudut, arah sudut yang positifnya. Oke. Jadi sekarang kita punya vektor kayak gini. Yang horizontal itu VR, yang vertikal itu VL. Nah, buat nyari tegangan total antara titik A sama titik C tadi, itu sama aja kayak kita nyari resultan antara VR dan VL. Yaitu dengan cara VL-nya itu boleh kita geser. Jadi kayak gini. Jadi nggak bentuk segitiga siku-siku. Kayak gitu. Nah, tegangan resultannya itu sama aja kayak ekornya itu ada di ujung ekor VR, kepalanya ada di ujung kepala VL. Nah, ini tegangan antara titik A dan C, VAC. Kayak gitu ya. Nah, dari sini, dari sini kita bisa dapat besar tegangannya, amplitudonya gitu ya. Besar amplitudo dari tegangan pada titik A dan titik C itu adalah VL kuadrat ditambah VR kuadrat di akar. Yang mana tegangan pada induktor atau VL itu bisa kita cari dari arus totalnya dikalikan dengan XL. Sementara tegangan pada resistor itu adalah arus totalnya dikalikan dengan R. Kayak gitu ya. Oke. Jadi tegangan AC itu adalah I dikali XL kuadrat ditambah I dikali R kuadrat di akar. Nah, ini I-nya bisa keluar. Jadi nanti kita dapat I akar XL kuadrat ditambah R kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini adalah tegangan pada titik AC, tapi baru nilai amplitudo tegangan aja, baru tegangan maksimum. Nah, di sini yang kita butuhkan itu adalah tegangan pada titik AC. Oh, sorry, yang ditanya amplitudo doang atau fungsi waktunya? Oh, sebagai fungsi waktu ya. Sebagai fungsi waktu berarti benar. Nah, kalau ditanyanya tegangan sebagai fungsi waktu, sorry agak ngelag. Berarti tegangan sebagai fungsi waktu itu adalah nilai yang udah kita dapat di sini, amplitudonya. Berarti VAC dikali sinus 500 T gitu ya. Ditambah beda fasa arus yaitu tadi minus pi per 4 ditambah sama beda fasa total antara titik A sama titik C. Kayak gitu. Nah, beda fasa antara titik A sama titik C ini dapatnya dari mana? Ya kita lihat aja dari segitiga ini. Segitiga VL sama VR. Nah, segitiga ini kan dia membentuk sudut. Nah, sudut ini adalah beda fasa antara titik A dan C. Nah, dari segitiga ini kita bisa dapat beda fasanya itu adalah ambil aja tangan dari sudutnya. Jadi yaitu tangan dari pesi AC itu sama dengan sisi tegak dibagi sisi samping berarti VL per VR. Nah, VL kan tadi I dikali XL. Sementara VR itu adalah I dikali R. Berarti tangan dari beda fasanya itu bisa dicari dari XL dibagi R. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah dapat bahwa XL-nya itu nilainya adalah 125 ohm ya. Terus R-nya itu dikasih tahu bahwa nilainya 100 ohm. Berarti kita dapat tangannya itu adalah 125 dibagi 100. Ya kan ya? Berarti sekitar 1,25. Kayak gitu. Berarti beda fasanya itu adalah arkus tangan dari 1,25. Nah, ini beda fase dituliskan dalam radian. Berarti nanti tegangan antara titik A dan titik C itu adalah VAC. VAC itu tadi ini. I dikali XL kuadrat tambah R kuadrat. Yang mana I-nya ini adalah I maksimum ya.
maksimum. Dan I maksimumnya itu tadi di soal adalah nih 0,2 akar 2. Berarti ini kita masukin aja 0,2 akar 2 dikali akar XL kuadrat tambah R kuadrat, berarti 125 kuadrat ditambah 100 kuadrat dikali sin 500T minus pi per 4 ditambah arcus tangen 1,25. Kayak gitu. Nah ini tinggal dihitung aja angkanya. Agak berantakan jawabannya, cuma ya tinggal dimasukin apa, tinggal dihitung aja angkanya berapa. Kayak gitu kurang lebih. Oke, nah ini adalah soal untuk arus AC nomor 2. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Nah ini yang nomor 3. Ya di nomor 3 ini tentang gelombang EM ya. Jadi kita punya medan listrik dan medan magnet dari suatu radiasi elektromagnet yang bentuknya itu diketahui di soal. Medan listriknya itu EM itu amplitudo medan listriknya, arahnya ke sumbu Y, dikali sin Kx min omega T, gitu ya. Sementara medan magnetnya itu adalah BM, yang mana BM ini belum diketahui dia getarannya kemana, dikali sin Kx min omega T, kayak gitu. Dan intensitas radiasinya itu sama dengan 15 pi watt per meter persegi. Kayak gitu ya. Nah, terus ini diminta tentukanlah arah vektor pointing dan arah vektor medan magnet B-nya. Nah, arah dari vektor pointingnya itu sama kayak arah rambat dari gelombang. Ingat, vektor pointing itu kan adalah vektor yang menyatakan transport energi dari gelombang elektromagnet. Gitu. Kayak daya yang mengalir kemana. Nah, berarti dia arahnya bakal sama kayak arah rambat gelombang. Ini arahnya, arah rambat dari gelombang EM-nya, gelombang elektromagnetnya. Oke. Nah, arah rambat gelombang itu kita lihatnya gimana? Kita lihat aja si bilangan gelombang K-nya itu nempelnya sama siapa? Karena bilangan gelombang atau vektor gelombang itu menunjukkan si muka gelombangnya itu berjalannya kemana, merambatnya kemana, kayak gitu ya. Nah, di sini kan K-nya nempel sama X, jadi KX gitu ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa arah rambatnya itu adalah ke di sepanjang sumbu X. Nah, tapi kan sumbu X-nya bisa sumbu X positif, bisa sumbu X negatif kan ya. Nah, kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya tanda KX sama omega T itu sama atau beda. Nah, di sini kan beda ya. KX-nya positif, omega T negatif. Maka dia merambatnya ke sumbu X positif. Itu ya. KX dan omega T berlawanan tanda. Kayak gitu. Nah, terus untuk menentukan arah vektor medan magnet B, itu kita harus paham sifat dari vektor medan listrik, vektor pointing, dan juga vektor medan magnet. Sifatnya itu gimana? Vektor medan listrik, terus vektor pointing sama vektor medan magnet, itu dia bakal saling tegak lurus satu sama lain. Jadi nggak boleh mereka berada pada sumbu yang sama. Itu ya. Salah satunya atau kedua-duanya. Jadi kalau misalkan medan listriknya itu bergetarnya tadi di sumbu Y, medan listriknya kan bergetarnya di sumbu Y. Terus gelombangnya merambatnya di sepanjang sumbu X, artinya vektor pointingnya itu arahnya adalah di sepanjang sumbu X. Maka medan magnetnya nggak boleh ada di X atau di Y lagi. Yang tersisa itu cuma di sepanjang sumbu Z aja. Nah, sumbu Z-nya positif atau negatif? Ya nggak masalah. Kenapa? Karena kan yang namanya gelombang ya dia berosilasi naik turun naik turun. Tapi ketika medan listriknya berada pada Y positif, maka medan magnetnya nanti berada pada Z yang positif juga. Ketika medan listriknya berada pada Y yang negatif,
maka medan magnetnya juga berada pada Y yang negatif. Kenapa? Karena medan magnet, medan listrik dan medan magnet B gitu ya, mereka satu fasa, kayak gitu. Makna dari satu fasa tadi apa? Getarannya barengan. Satunya positif, maka yang lainnya positif. E-nya positif, B-nya positif. E-nya negatif, B-nya negatif. E-nya 0, B-nya juga 0. Itu satu fasa namanya. Oke. Nah, ini untuk soal yang A. Yang B-nya, tentukan besar nilai EM dan BM. Tentukan nilai besar dari ini amplitudo medan listrik dan amplitudo medan magnet. Nah, buat menentukan nilai medan listrik dan medan magnet besarnya berapa, itu kita punya dua kunci. Kunci pertama itu adalah makna dari intensitas. Kan dikasih tahu di soal intensitas cahayanya adalah 15 pi watt per meter persegi kan ya. 15 pi watt per meter persegi. Nah, makna dari intensitas itu apa? Makna dari intensitas itu bukan maknanya ya, lebih tepatnya definisi matematiknya. Definisi matematik dari intensitas cahaya itu sama aja kayak nilai rata-rata dari vektor pointing. Bukan bukan nilai dong. Besar rata-rata dari vektor pointing. Kayak gitu ya. Yang mana besar rata-rata dari vektor pointing itu bisa kita tentukan dari setengah dikali 1/μ dikali amplitudo medan listrik dikali amplitudo medan magnet. Kayak gitu. Ini adalah persamaan untuk mencari nilai rata-rata vektor pointing. Kayak gitu ya. Nah, ini kunci pertama. Kunci yang kedua itu adalah perbandingan nilai medan listrik dan medan magnet. Medan listrik sama medan magnet, kalau dibagi besar amplitudonya, itu dia nilainya selalu memberikan satu nilai yang konstan, yaitu kecepatan dari rambat gelombang elektromagnet, C. Atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini selalu berlaku untuk kasus ruang hampa ya. Jadi, berapapun nilai medan listriknya, berapapun nilai medan magnetnya, kalau kita bagi pakai perbandingan ini, maka selalu memberikan nilai C. Kayak gitu. Nah, dari dua poin ini, kan intensitas itu nilai rata-rata vektor pointing dan udah dikasih tahu nilainya. Berarti kita bisa dapat nih. E sama B-nya berapa? Berarti I sama dengan setengah 1/μ. Nah, di sini aku bikin EM sama dengan BM dikali C. Berarti jadinya BM kuadrat dikali C. Sehingga nanti dapat BM, gitu ya, besar medan magnet maksimumnya, itu adalah 2μ dikali I per C di akar. Kayak gitu. Oke. Nah, sementara untuk medan listriknya, berarti tinggal dimasukin aja ke sini lagi. Kan EM itu sama dengan BM dikali C. Berarti 2μ I per C di akar dikali C lagi. Nah, C-nya kalau dimasukin ke akar kan jadi C kuadrat dibagi C ya. Jadinya 2μ dikali I dikali C di akar. Kayak gitu. Tinggal dimasukin angkanya. I-nya itu sama dengan 15 pi watt per meter persegi. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Terus mu nolnya itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. Dia satuan alam gitu ya. Permeabilitas vakum. Kayak gitu. Masukin semua ke sini. Sama ke sini. Nanti dapat B-nya itu dalam Tesla. Medan listriknya itu dalam Newton per Coulomb. Atau volt per meter juga bisa. Volt per meter. Ya, volt per meter. Oke. Ini yang B-nya. Nah, yang C-nya, jika radiasi tersebut melewati suatu polarisator dengan sumbu transmisi membentuk 60 derajat terhadap sumbu Y. Tentukan amplitudo medan listrik setelah melewati polarisator. Nah, ketika cahaya melewati polarisator dan cahayanya itu sudah memiliki polarisasi, maka yang terjadi adalah nanti amplitudo medannya itu, medan listriknya terutama bakal bergeser dari nilai amplitudo awalnya. Ya gitu ya. Bergesernya tergantung sudut polarisatornya berapa. Jadi kalau misalkan kita awalnya kan kita punya medan ini sumbu X misal.
terus ini sumbu Z, ini sumbu Y gitu ya. Nah, tadi kan kita punya medan listriknya, gelombang awalnya itu sudah terpolarisasi ya. Maksudnya terpolarisasi itu apa? Medan listriknya arahnya fix. Di soal kan udah dikasih tahu medan listriknya arahnya ke sumbu Y kan ya. Berarti ini termasuk gelombang yang terpolarisasi di sepanjang sumbu Y. Kayak gitu. Kalau misalkan belum terpolarisasi gimana? Medan listriknya tuh getarnya bisa kemana aja, bisa ke Y, bisa ke Z, bisa ke sudut antara Y dan Z gitu. Jadi acak gitu ya, random getaran. Tapi sekarang sudah terpolarisasi, jadi kita bisa gambarkan gelombangnya tuh kayak gini, medan listriknya. Kayak gitu. Nah, misalkan terus di depannya sini itu ada polarisator yang membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap sumbu Y. Kayak gitu. Nah, ini sumbu X-nya, terus sumbu Z-nya ke sini. Nah, maka ketika gelombang ini masuk ke dalam polarisator, pas keluar nanti dia getarannya tuh bukan terhadap sumbu Y lagi, bukan vertikal atas bawah lagi. Tapi sekarang jadi ngikutin sumbu polarisatornya. Kan dia miring 60 derajat, berarti nanti getarnya juga miring kayak gini. Oke. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti medan listrik yang tadinya searah sama sumbu Y, gitu ya, sekarang bakal terproyeksikan. Jadi bakal dibelokin searah sama sumbu polarisator. Nah, kalau kita punya dua vektor, ini vektor satu, ini vektor dua, terus ini kita pengen belokin sebesar 60 derajat gitu ya. Maka vektor yang baru itu nilainya kan sama aja kayak vektor yang lama dikalikan kosinus sudutnya kan. Kosinus 60. Kayak gitu. Berarti medan listriknya setelah dilewatin polarisasi itu nilainya adalah setengah dari medan listrik awal. Karena kenapa? Kosinus 60 derajat itu setengah kan ya. Gitu. Nah, medan listrik yang awal kan tadi udah kita cari di soal sebelumnya. Yaitu ini. 2 min 0 dikali I dikali C di akar. Kalau 2-nya dimasukin ke sini, berarti kan jadi seperempat ya. Berarti jadi 2/4, jadi E aksen sama dengan min 0 dikali I dikali C dibagi 4 di akar. Dibagi 2. Dibagi 2 di akar. Nah, ini tinggal dimasukin lagi. Min 0-nya berapa? I-nya masih sama, yaitu 15 pi. Gitu ya. C-nya juga masih sama. Jadi, oke. Nah, ini nomor 3 tentang gelombang elektromagnetik. Sekarang kita ke nomor 4. Nah, yang nomor 4, sekarang kita dikasih persoalan percobaan yang menggunakan cahaya pada panjang gelombang 500 nanometer. Lambdanya 500 nanometer. Dan jarak antara dua celah itu diketahui adalah 36 mikrometer. Pola interferensi yang diamati pada layar berjarak 120 cm dari celah. Jadi jarak celah ke layarnya 120 cm atau 1,2 meter lah ya. Berapa banyak interferensi konstruktif pada daerah sudut antara minus 0,1 antara sintetanya itu minus 0,1 sampai 0,1. Oke. Nah, jadi ini persoalannya kan adalah percobaan celah ganda Young. Kalau percobaan Young itu adalah interferensi. Pasti dia kasusnya adalah interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda. Nah, karena kasusnya interferensi celah ganda dan ditanyanya adalah berapa banyak pola konstruktif yang terjadi antara rentang sudut tertentu gitu ya. Maka kita tinggal gunakan syarat terang untuk celah ganda aja. Jadi starting point itu adalah dari persamaan D sin theta sama dengan N dikali lambda. Nah, yang kita cari itu adalah N ya. Jumlah terangnya itu ada berapa? Kayak gitu ya. Nah, di sini kita pengen kita limit bahwa nilai sin tetanya itu harus berada pada rentang minus 0,1 sampai 0,1. Berarti kita bikin aja kayak gini. Sin tetanya itu sama dengan 0,1. Ya. Kalau sin tetanya 0,1, N-nya ada berapa? Kayak gitu. Maka nanti kita dapat N itu sama dengan D per lambda dikali 0,1.
Kayak gitu ya. Lambdanya pindah ke ruas kiri, sin theta jadi 0,1. Oke. Nah, sekarang kita masukin nilainya. D-nya itu kan dikasih 36 mikro. Berarti 36 kali 10 pangkat min 6. Lambdanya tadi 500 nanometer, berarti 500 dikali 10 pangkat min 9 dikali 0,1, 10 pangkat min 1. Berarti ini jadi 500 kali 10 pangkat min 9 itu kan jadinya 5 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 atasnya itu jadi 10 pangkat min 7 juga, berarti habis. Berarti 36 dibagi 5. 36 dibagi 5 berarti 7,2 ya. 7,2. Nah, ini kita buletin ke bawah. Berarti dari sudut theta sama dengan 0, dari sin theta sama dengan 0 sampai sin theta sama dengan 0,1 itu ada sebanyak 14 buah terang. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita bikin sin theta itu sama dengan 0,1. Tapi kan tadi dimintanya bukan cuma 0,1, tapi dari 0,1 sampai minus 0,1. Berarti jawabannya kita kali 2 aja. Berarti total terang antara minus 0,1 sin tetanya sampai sin tetanya 0,1 itu adalah N sama dengan 28. Berarti ada 28 eh, 28 pola terang atau pola konstruktif. Kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk yang A. Nah, terus untuk yang B, sebentar. 28 pola terang. Apakah benar? 36. Oh, sorry. 28 pola terang. Ya, kan di sebelah kanan itu ada sebanyak 14 buah pola terang gitu ya. Di sin theta sama dengan 0,1. Eh, salah. Bukan 28 pola terang ya. Berarti tetap 14 kan tadi. Hasil perhitungan kita itu adalah 7,2. Nah, ini aku kurang teliti. Sorry. Nah, kan tadi perhitungan kita adalah N-nya itu sama dengan 7,2. Nah, yang 7,2 ini adalah ketika sin tetanya itu sama dengan 0,1. Nah, kalau misalkan kita sin tetanya antara minus 0,1 sampai 0,1, maka N-nya itu sama dengan 14. Kayak gitu. Jadi, kalau kita gambar pola intensitasnya terhadap sin theta, ini ketika sin tetanya 0,1, terus ini minus 0,1, di sini ada terang pusat, terus di sampingnya itu ada 7 biji terang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu ya. Jadi di kanan ada 7, di kiri ada 7. Tapi ingat, yang namanya intervensi atau difraksi itu di pusat layar bakal selalu muncul pola terang. Jadi selain 7 pola yang ada di sebelah kanan, sama 7 pola yang ada di sebelah kiri, itu kita tambahin lagi satu lagi sama pola terang yang ada di pusat. Nah, ini terang pusat. Nah, terang pusat itu nggak masuk ke dalam persamaan ini. Karena ini N-nya biasanya dimulai dari 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Terang pusat. Jadi jawabannya adalah 14, tapi kita tambahin satu lagi. Satunya ini dari mana? Dari terang pusatnya. Jadi totalnya itu adalah 15 pola terang. Sorry, tadi kurang teliti sama hitungan. Itu kurang lebih. Jadi 7 terang di kanan, 7 terang di kiri ditambah satu terang pusat. Jadi 15 terang. Kayak gitu. Nah, itu untuk soal yang A. Nah, terus untuk soal yang B, berapa lebar terang maksimum utama di layar? Nah, terang maksimum utama di layar berarti yang tengah. Terang yang tengah ini lebarnya berapa?
Nah, kalau ditanya terang yang tengah lebarnya berapa, itu sama aja kayak kita ngitung jarak dari gelap pertama di sebelah kanan sampai gelap pertama di sebelah kiri. Berarti ini jaraknya berapa nih? Kayak gitu. Nah, buat ngitung posisi dari gelap gitu ya, kita tinggal gunakan persamaan atau syarat untuk mencari pola gelap dari percobaan celah ganda, yaitu D sin theta sama dengan M plus setengah dikali lambda. Yang mana M-nya ini mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, posisi posisi gelap pertama itu letaknya kan ada di sebelah sini. Kayak gitu. Posisi gelap pertama yang sebelah kiri itu letaknya adalah di sebelah sini. Oh sorry, ini M-nya bukan mulai dari nol. Bukan mulai dari 1, M-nya mulai dari nol. Yang mana M ke nol ini kita anggap adalah gelap pertama. Gitu ya. Soalnya kalau misalkan kita masukin nilai sin-nya, bukan sin ya, sorry. Ya, nilai sin-nya itu adalah kelipatan bilangan bulat dari pi gitu ya. Dia masih nol nilai. Ya benar. Berarti M-nya masih nol. Kan sin 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 nol nol ya. Sin nol nol. Sin sin pi juga nol. Terus sin 2 pi juga nol. Berarti M ke nol itu masih masuk gitu ya. Nah, berarti M ke nol ini yang kita anggap sebagai gelap pertama. Kayak gitu. Nah, gelap pertama itu bisa di sebelah kanan sama bisa di sebelah kiri. Oke. Nah, berarti gelap pertama yang di sebelah kanan, kalau di kanan gitu ya, itu bisa kita dapat dari D sin theta sama dengan setengah lambda. Kalau misalkan gelap pertama yang di sebelah kiri, maka kita dapat dari D sin theta sama dengan minus setengah lambda. Kayak gitu. Ketika M-nya 0. Kalau M-nya 0 kan tadi gelap pertama. Kalau di kanan ya berarti positif. Kalau di kiri berarti negatif. Oke. Nah, terus ingat kalau di percobaan celah ganda yang gitu, itu kita bisa gunakan asumsi bahwa nilai sin tetanya itu sama dengan Y dibagi L. Yang mana L-nya ini jarak dari pusat layar ke celah gitu ya. Sementara Y-nya itu adalah posisi si ininya, posisi si gelap atau terangnya tadi kalau diukur dari pusat layar. Nah, ini Y gitu ya. Kalau aku gambar secara horizontal, misalnya ini celah gitu, ini layar. Nah, ini L-nya, gitu ya. Ini L. Nah, ini kan terang, gelap, terang gitu ya. Nah, Y-nya itu adalah ini, dari pusat layar ke titik yang pengen kita ukur. Kayak gitu. Nah, berarti dua persamaan ini bisa jadi kayak gini. dy per L itu sama dengan setengah lambda. Gitu ya. Maka Y itu sama dengan setengah lambda L dibagi D. Kayak gitu. Nah, ini untuk posisi posisi gelap pertama di kanan. Aku kasih Y1 gitu aja. Nah, Y2 itu adalah posisi gelap pertama di sebelah kiri, yaitu minus setengah lambda L per D berarti. Posisi gelap satu di kiri. Jadi kalau aku gambar, ini intensitas, terus ini Y gitu ya. Maka ini gelap pertama, Y1-nya sini, Y2-nya di sini. Maka jarak dari sini ke sini, kalau Y1-nya itu adalah setengah lambda L per D, terus Y2-nya itu adalah minus setengah lambda L per D, maka jaraknya itu kan adalah sama aja kayak dua kalinya kan. Jaraknya, jarak gitu ya, atau lebar dari terang utama itu sama dengan dua kalinya aja, yaitu lambda L per D. Kayak gitu. Maka jarak itu adalah lambdanya 500 kali 10 pangkat min 9. L-nya tadi berapa? 1,2 meter ya. L-nya 1,2 meter. Terus D-nya jarak pisah antar layar itu 36 mikrometer. Berarti 36 kali 10 pangkat min 6. Maka ini kalau kita hitung 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 3 kali 500. Ininya 0,5
Oke, 1,2 kali 0,5. 5 kali 10 pangkat min 1 kali 1, 12 kali 10 pangkat min 1. 5 kali 12 kali 10 pangkat min 2 dibagi 36. Kayak gini aja ya. 12 dibagi 36, sepertiga kan ya? Berarti 5/3 dikali 10 pangkat min 2. Jawabannya. Dalam meter. Kayak gitu ya. Kalau dijadiin sentimeter berapa tuh? Nggak tahu. Hitung aja ya. Berapa sentimeter kira-kira. Oke, nah itu jaraknya. Atau lebar dari terang pusat. Nah, sekarang yang C. Nah, yang C sekarang lebar dari celahnya itu diketahui. Lebar dari celahnya itu adalah 12 mikrometer. Maka maksimum utama interferensi orde keberapa yang hilang dari layar. Nah, untuk mencari orde terang interferensi yang hilang akibat adanya efek difraksi. Jadi kalau misalkan lebar celah diketahui, pasti itu nanti bakal muncul difraksi. Ya. Kan kalau tadi di awal untuk soal yang A sama B lebar celahnya nggak tahu. Berarti itu cuma interferensi aja. Tapi sekarang lebar celah diketahui 12 mikrometer, berarti pasti ada difraksinya di situ. Nah, kalau ada difraksi, berarti nanti bakal ada terang interferensi yang hilang. Nah, caranya di terang interferensi yang hilang gimana? Tinggal kita bagi aja. Perbandingan antara jarak antar celah dibagi sama lebar celah itu nanti memberikan orde difraksi yang, orde terang interferensi yang hilang. Ini terang yang hilang. Dia orde keberapa? Kayak gitu. Nah, tadi kan D-nya itu 36 kali 10 pangkat min 6. A-nya itu adalah 12. Berarti 36 dibagi 12 kali 10 pangkat min 6. Dari sini kita dapat jawabannya adalah 3. Berarti terang orde ketiga itu nanti bakal hilang karena gelap difraksi. Terang orde ketiga itu nanti bakal hilang akibat efek dari difraksinya. Kayak gitu kurang lebih. Oke, sekarang kita ke nomor terakhir. Nah, yang nomor 5 ini, kita bagian A-nya di skip ya, karena itu tentang ini, tentang apa sih namanya? Tentang teori relativitas. Nah, jadi kita langsung masuk ke yang B-nya itu. Nah, yang B-nya ini itu tentang efek fotolistrik. Jadi masuk ke bagian kuantum ya. Nah, di sini kita punya efek fotolistrik yang mana kita pada percobaan itu, pada percobaan efek fotolistriknya kita punya energi kinetik elektron yang dihasilkan dari efek fotolistrik itu dia punya energi kinetik maksimum. Nilainya adalah 3,63 kali 10 pangkat minus 19 joule. Kayak gitu. Nah, terus untuk bahan logam tertentu yang memiliki fungsi kerja sebesar, fungsi kerja aku kasih lambangnya pi gitu ya, 3 kali 10 pangkat minus 19 joule, tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan pada percobaan tersebut. Nah, berarti ini tinggal kita gunakan persamaan efek fotolistrik aja, yaitu energi kinetik maksimum elektron, dia nilainya sama dengan energi foton atau energi cahaya dikurangin fungsi kerja. Yang mana energi foton itu adalah H dikali C per lambda. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bakal dapat energi kinetik maksimum itu sama dengan Hc per lambda dikurangin pi. Jadi nanti kita dapat lambdanya itu adalah Hc dibagi energi kinetik maksimum ditambah sama fungsi kerja. Nah, ini tinggal masukin aja angkanya semuanya. Pi-nya segini, energi kinetik maksimumnya itu segini, terus H-nya itu konstanta Planck, 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second, dan C-nya itu kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nanti lambdanya ini, panjang gelombangnya kita tuliskan dalam meter, karena di sini satuannya adalah satuan SI semua. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang bagian keduanya, itu adalah tentukan besar potensial penyetop, V-stop. Nah, potensial penyetop atau V-stop itu terkait dengan nilai energi kinetik maksimum dari elektronnya. Hubungannya apa?
Hubungan adalah energi kinetik maksimum itu sama dengan muatan elementer dari elektron dikalikan dengan potensial penyetopnya, V stop. Kayak gitu. Yang mana E itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Gitu ya. Nah, di sini kan energi kinetik maksimum udah diketahui. Berarti kita langsung bisa dapat V stopnya dengan cara ya udah kita bagi aja. 3,63 kali 10 pangkat minus 19. Minus 19 tadi kan ya? Ya, minus 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kayak gitu. Nah, ini kira-kira berapa jawabannya? Satuannya dalam volt. Kayak gitu. Oke. Nah, itu dia pembahasan soal tahun 2019. Oke.